Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa jet Rafale India rontok? Benarkah gara-gara Chengdu? India telah menggelar operasi Sindur guna menghancurkan target-target kelompok teroris yang berbasis di wilayah Pakistan. Operasi militer ini digelar sebagai respon atas serangan teroris ke resort wisata Pahalgam, Kashmir yang menewaskan 26 orang wisatawan warga India. India meyakini para pelaku serangan berasal dari kelompok Jamaah Tauhid wal Jihad dan cabang Lashkar-e-Taliban yang bermarkas di Punjab dan Lahore. Gempuran udara India melibatkan sejumlah jet tempur dan drone kamikaze serta peluru kendali jarak jauh. New Delhi mengklaim telah menumpas markas teroris di 6 titik di Pakistan dan menewaskan puluhan orang anggota kelompok yang diincar. Pakistan lalu membalas dengan menembakkan artileri dan peluru kendali ke wilayah Amritsar, India. Di sisi lain, operasi Sindur meninggalkan jejak menarik ketika jumlah laporan menunjukkan jatuhnya sekurangnya 6 jet tempur India. Militer Pakistan mengklaim telah menjatuhkan 6 pesawat tempur lawan. India tidak secara resmi mengkonfirmasi korban peralatan tempur yang sangat signifikan ini. Informasi yang jadi percakapan seru di media sosial dan kanal-kanal khusus militer, 3 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis telah rontok. 3 lainnya adalah jet tempur Mirage 2000, Sukhoi Su-30 Mk1 dan MiG-29 buatan Rusia. Satu lagi yang ditumbangkan adalah pesawat tak berawak tempur Heron buatan Israel. Lalu apa kira-kira yang merontokkan jet-jet tempur, terutama Rafale yang diklaim Prancis masuk jet termodern generasi 4.5 ini? Wakil Perdana Menteri Pakistan dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyatakan Angkatan Udara Pakistan telah sukses menjalankan misi perlawanannya. Mereka mengerahkan jet tempur buatan Tiongkok J-10C atau J-10 Chengdu. Jet-jet tempur itu dibekali rudal udara ke udara P-15 juga buatan Cina. Pakistan menurut Ishaq Dar telah menerima informasi intelijen tentang kemungkinan serangan udara dari India pada pukul 10 malam pada hari Selasa 6 Mei 2025. Tindakan defensif dilakukan dengan menerbangkan jet-jet tempur mereka untuk mencegat pesawat musuh. Ada instruksi untuk hanya menargetkan jet India yang melepaskan muatan, kata Ishaq Dar. Ini sebabnya hanya 5 jet yang ditembak jatuh. Jika arahnya berbeda, hampir 10-12 jet akan ditembak jatuh. India telah menolak klaim Pakistan yang menembak jatuh jet-jet mereka dan menyebut klaim ini sebagai disinformasi. Tetapi sekalipun berdalih ada disinformasi, India tidak membuat klarifikasi dan penjelasan memadai tentang laporan rontoknya jet-jet tempur mereka dalam pertempuran. Sayangnya, bukti-bukti jumlah lokasi jatuhnya pesawat terdapat bagian mesin dan perlengkapan yang identik dengan jet tempur Rafale, Sukhoi, dan MiG. Sementara sebuah bagian rudal yang ditemukan warga Pakistan di wilayah Punjab identik dengan bagian peluru kendali udara ke udara P-15 buatan Cina. Di Tiongkok langsung muncul kabar saham produsen jet tempur J-10 Chengdu menguat pada hari Rabu, meningkatkan prospek ekspor produk itu ke pasar global. Jika yang terjadi di Pakistan dan India adalah fakta, maka ini akan membuktikan keandalan jet-jet tempur buatan Tiongkok yang selama ini diremehkan. Battle proven, demikian istilah di kalangan militer tentang produk industri militer yang memperlihatkan keunggulan nyata di medan peperangan sesungguhnya. Sebelum pecah perang atau sebelum India menyerang, pekan lalu muncul kabar Pakistan telah melumpuhkan jet-jet tempur Rafale yang bermanuver di perbatasan kedua negara. Aksi jamming yang dilakukan peralatan jammer di darat dan udara membuat sejumlah Rafale India akhirnya berputar arah dan kembali ke pangkalan. Pakistan dalam beberapa tahun terakhir memang memiliki ketergantungan besar pada produk militer Tiongkok. Mereka menjadi pengguna aktif dan signifikan jet-jet tempur J-10C maupun J-17 yang dipesan kemudian. Negosiasi akuisisi armada jet tempur J-10A dimulai pada tahun 2006 saat ditawarkan oleh Tiongkok. Negosiasi berlanjut hingga tahun 2012 dengan tawaran baru tipe J-10B. Pada bulan September 2020, Pakistan tertarik pada seri yang lebih baru, yaitu J-10C. Akhirnya pada bulan Desember 2021, Pakistan mengumumkan pembelian 25 unit jet tempur J-10C. Armada perang udara itu mulai tiba di Pakistan pada tanggal 4 Maret 2022. Gelombang pertama tiba 6 unit jet tempur J-10CE untuk Angkatan Udara Pakistan
dan mendarat di pangkalan udara Minhas setelah terbang langsung dari pabriknya di Chengdu. Selanjutnya, jet-jet tempur itu diresmikan sebagai skuadron nomor 15 Angkatan Udara Pakistan yang bermarkas di Minhas sejak 11 Maret 2022. Debut menonjolnya beberapa waktu terakhir adalah pada 18 Januari 2024 saat Pakistan melancarkan serangan udara dan artileri ke Iran menargetkan kelompok separatis Balochistan. Jet-jet tempur J-17C dan drone tempur Wing Long 2 yang dikawal pesawat J-10CE melancarkan serangan terhadap kelompok militan yang bermarkas di wilayah Iran. Kemunculan jet-jet tempur Tiongkok di medan pertempuran memang masih tergolong minim jika dibandingkan arsenal serupa milik Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa. Sebagian besar platform Cina yang dikembangkan dalam negeri belum teruji dalam pertempuran yang sesungguhnya. Jadi memiliki catatan pertempuran merupakan nilai tambah bagi potensi ekspor mereka, kata Eric Xu, analisis pertahanan di Bloomberg Intelligence. Jet tempur Chengdu J-10 juga dikenal dengan julukan Vigorous Dragon atau Firebeard. Bermesin tunggal, jet ini mampu meladeni pertempuran udara maupun penyerangan darat. Desain sayapnya delta dan memiliki gunner di depannya. Pesawat ini diproduksi Chengdu Aircraft Corporation untuk Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Angkatan Udara Pakistan beruntung menjadi pengguna pertama dan kali ini diyakini sukses menggunakannya di medan pertempuran udara dengan India. Sejarah produksi jet tempur J-10 Chengdu ini dimulai pada tahun 1981 saat Komandan Angkatan Udara Tiongkok Zhang Tingfa mengajukan sebuah proposal kepada pemimpin Cina Deng Xiaoping. Ia ingin membangun pesawat tempur generasi ketiga dan menjadi program pertama Tiongkok membangun pesawat tempur modernnya. Proposal dibuat 3 lembaga desain pesawat utama. Proposal Shenyang didasarkan pada desain pesawat tempur J-13 yang dibatalkan kemudian dengan sayap strik seperti F-16 Amerika. Proposal Hongdu adalah seperti MiG-23 atau Su-24 dengan sayap sapuan variabel. Proposal Institut Desain Pesawat Chengdu adalah desain seperti Saab 37 Viggen buatan Swedia. Akhirnya proposal Institut Desain Pesawat Chengdu yang dipilih pada bulan Februari 1984. Bulan berikutnya, lembaga itu dan Chengdu Fighter Factory secara resmi ditunjuk untuk memproduksi pesawat tersebut. Mesin yang dipilih adalah Shenyang WS-10, tapi pada perjalanannya proyek ambisi ini tersendat karena pendanaan. Perang Teluk 1991 kembali merangsang Tiongkok melanjutkan kembali proyeknya didukung sumber daya yang lebih memadai. Tapi lagi-lagi pengembangannya secara teknis berjalan lambat dan sulit. Ada begitu banyak masalah karena sekitar 60% pesawat memerlukan teknologi dan suku cadang baru. Ini 2 kali lipat dari standar umum proyek pengembangan pesawat. Desain terperinci akhirnya diselesaikan pada tahun 1994 terutama terkait dengan struktur pesawat. Lalu J-10 pertama dirakit pada bulan Juni 1997. Pilot Lei Qiang menjadi orang pertama yang menerbangkan pesawat ini. Ia dipilih karena pengalamannya menerbangkan pesawat-pesawat asing modern generasi ketiga dari Rusia. Tahun 2003 untuk pertama kalinya, militer Cina menerima kedatangan jet tempur J-10. Skuadron baru J-10 dibentuk pada tahun 2006. Pesawat ini diresmikan pemerintah Tiongkok pada bulan Januari 2007 ketika foto-fotonya dipublikasikan kantor berita Xinhua. Institut Penelitian Aeronautika Siberia dari Rusia terlibat dalam program ini pada tahun 2006. Menurut lembaga itu, mereka hanya melakukan pengamatan dan instruksi sebagai pemandu ilmiah. Pada perjalanannya yang panjang sempat muncul kontroversi ketika muncul tuduhan Tiongkok dan Israel diam-diam mengadopsi teknologi jet F-16 Amerika untuk J-10. Israel memang pernah mengembangkan pesawat tempur Lavi yang didasarkan pada jet tempur F-16 buatan Amerika. Bagian-bagian rancangan Lavi itulah yang disebut digunakan di J-10. Konfigurasi karnot ganda mirip Lavi pada J-10 menjadi titik pusat isu karena kesamaannya. Setelah aktif di jajaran Angkatan Udara Cina, J-10C memasuki layanan tempur pada bulan April 2018. Jet tempur J-10C dilaporkan secara konsisten menang dalam simulasi pertempuran melawan jet-jet tempur Sukhoi Su-35 yang diperoleh dari Rusia. Keunggulannya ada di visibilitas radar yang memungkinkannya mendeteksi dan menembak targetnya lebih dahulu dari jarak sangat jauh. Jet tempur J-10C memperoleh kemenangan melawan Su-35 dan J-16 dalam latihan selama 3 tahun berturut-turut dari 2019 hingga 2021. Jadi ketika Pakistan menerima informasi intelijen, jet-jet tempur India mulai gerakan menyerang, skuadron J-10C langsung mengudara.
Didukung pesawat intai dan radar udara, armada ini mendeteksi kehadiran pesawat tempur India dari jarak sangat jauh. Mereka langsung mengunci jet-jet tempur yang berdatangan dan menghajar mereka sebelum melepaskan tembakan. Lalu apa persenjataan yang digendong pesawat ini? Persenjataan internal pesawat terdiri dari meriam laras ganda Gyasev Sipunov GSH-23 yang terletak di bawah sisi kiri intake. Persenjataan dan peralatan lainnya dipasang secara eksternal pada 11 titik keras yang dapat dipasangi 5.600 kg rudal dan bom, tangki bahan bakar atau peralatan lain seperti pot avionik. Rudal udara ke udara yang digunakan dapat mencakup rudal udara ke udara jarak pendek seperti PL-8 dan PL-10 untuk J-10 tipe B. Rudal udara ke udara jarak menengah yang dipandu radar seperti PL-12 dan PL-15 dipakai untuk J-10 tipe C. Lalu, masih ada amunisi tanpa pemandu dan berpemandu presisi seperti bom berpemandu laser, rudal udara ke permukaan seperti KD-88, rudal anti kapal seperti YJ-91A dan rudal anti radiasi seperti YJ-91. Rudal udara ke udara PL-15 adalah yang paling menarik karena senjata inilah yang diyakini merontokkan jet-jet Rafale India. Rudal ini dikembangkan Akademi Rudal Lintas Udara Tiongkok yang berpusat di Luoyang. Rudal tersebut diuji tembak pada tahun 2011 dan muncul dalam pemberitaan media pemerintah Tiongkok pada tahun 2015. Rudal tersebut terlihat pada tahun 2013 telah terpasang pada prototipe jet tempur Chengdu J-20. Rudal PL-15 mulai ditugaskan secara militer sekitar tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengembangkan rudal udara ke udara AIM-260 GATM. Versi baru rudal ini disiapkan untuk melawan PL-15. Rudal PL-15E adalah varian ekspor diperkenalkan pada pameran udara Zhuhai 2021. PL-15E memiliki jangkauan yang lebih pendek daripada PL-15, mungkin karena perubahan pada propellan atau motor roketnya. Dimensi rudal PL-15 panjangnya antara 3,8 hingga 4 meter. Sirip kontrol yang dipotong dirancang untuk dibawa secara internal oleh pesawat siluan. Desain ulang selanjutnya menggabungkan sirip ekor yang dapat dilipat dan sirip tengah yang lebih kecil yang selanjutnya mengurangi jejaknya. Rudal ini menggabungkan motor roket bahan bakar padat berdenyut ganda yang mampu mencapai kecepatan Mach 4+ dan jangkauan lebih dari 200 km. Kehandalan amunisi ini ditunjang kecepatan terbang J-10C hingga Mach 2.2 dan jangkauan jelajahnya mencapai 3.200 km. Inilah profil singkat pesawat tempur J-10 Chengdu Angkatan Udara Pakistan yang diklaim mendapatkan keunggulan udara dalam pertempuran melawan jet-jet tempur India. Tribuners, Indonesia telah memborong 24 jet tempur Rafale buatan Dassault Prancis sebagai arsenal udara terbarunya. Pembaruan kekuatan udara Indonesia itu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas militer mengimbangi peremajaan alat tempur negara-negara tetangga. Pertempuran udara India dan Pakistan pada akhirnya memberi tanda keunggulan jet-jet tempur dan rudal buatan Tiongkok. Rontoknya 3 jet Rafale India menjadi alarm buruk karena klaim kecanggihan pesawat tempur Prancis itu runtuh di depan produk Cina yang selalu dipandang sebelah mata. Inilah realitas sangat menarik ketika kita semua sedang menyaksikan pertarungan besar antara Tiongkok melawan Amerika dan Eropa tak jauh dari negeri kita. Untuk sementara, Pakistan mendapatkan keunggulan signifikan di udara. Rafale rontok, Chengdu berjaya.